Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Nur Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua produk jasa keuangan kekinian untuk generasi digital yang saat ini sedang banyak sekali masyarakat yang menggunakannya, yaitu tabungan emas di Pegadaian dan dompet digital di e-wallet. Pernah gak sih kalian itu merasa kalau menabung itu sulit? Terkadang niat menabung kalah sama godaan pengeluaran harian yang hanya sekali kita klik di satu aplikasi. Tapi bagaimana jika aplikasi yang sama justru bisa membantu kita mengamankan masa depan? Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian mengenai bagaimana caranya mengubah saldo e-wallet yang biasanya habis untuk konsumsi menjadi aset emas yang terus bertumbuh di Pegadaian. Dulu emas adalah aset yang hanya bisa disimpan di brankas besi, kaku, dan sulit kita jangkau. Tapi hari ini di genggaman tangan kita semuanya, emas telah berubah menjadi aset yang cair, mudah, dan sangat dinamis. Selamat datang di era di mana menabung emas semudah mengirim pesan instan. Hari ini saya akan membahas bagaimana sinergi antara nilai abadi emas di Pegadaian dan fleksibilitas e-wallet mengubah cara kita dalam membangun masa depan finansial. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas mengenai kedua produk tersebut, saya telah menyusun analisis mengenai cara kerja, keunggulan, serta keterbatasan dari masing-masing layanan tersebut. Mari kita mulai dengan melihat potensi tabungan emas. Tabungan emas merupakan layanan yang memungkinkan masyarakat menabung dalam bentuk emas dengan modal yang relatif kecil. Melalui layanan aplikasi, uang yang kita setorkan akan dikonversikan menjadi gram emas sesuai harga emas pada saat itu. Untuk cara kerjanya sendiri itu sangat mudah ya. Yang pertama, membuka rekening tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian. Yang kedua, menyetor uang mulai dari nominal yang paling kecil. Yang ketiga, saldo dapat dikonversikan menjadi saldo emas. Dan yang keempat, emas dapat dicetak atau dijual kembali ketika kita membutuhkannya. Yang pertama itu modalnya relatif kecil ya, karena salah satu hambatan investasi adalah modal. Di Pegadaian hambatan itu hilang karena Anda bisa menabung emas dengan nominal yang sangat terjangkau. Ini tuh membuat investasi emas bukan lagi barang mewah, melainkan akses bagi semua kalangan. Yang kedua, emas itu stabil, ya kan? Emas itu telah lama dikenal sebagai istilah safe haven. Nilai emas cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi, yang menjadikannya jangka yang kuat untuk menjaga nilai kelayakan Anda di tengah ketidakpastian ekonomi. Investasi yang beresiko, karena keuntungan dari investasi emas ini cenderung bersifat jangka panjang dan stabil, sehingga tidak cocok bagi kalian yang mencari keuntungan spekulatif yang cepat. Nah, yang kedua itu adanya biaya operasional. Layanan ini dikenakan biaya administrasi dan biaya penitipan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap melakukan perhitungan agar manfaat yang diperoleh tetap optimal bagi pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai e-wallet, yaitu ada Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget, tapi untuk materi kali ini saya membahasnya hanya untuk 3 e-wallet itu, karena 3 e-wallet ini yang banyak digunakan. Jadi e-wallet ini adalah dompet digital yang digunakan untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi secara online. Cara kerjanya e-wallet juga sangat mudah. Yang pertama, intinya harus membuat akun dulu. Terus yang kedua, mengisi saldo atau top up. Yang ketiga, digunakan untuk pembayaran belanja, makanan, transportasi, tagihan,
dan transfer. Untuk kelebihan dan kekurangannya e-wallet itu sendiri, yaitu yang pertama ada kelebihan e-wallet sebagai alat transaksi digital. E-wallet itu hadir memberikan kemudahan yang sangat luar biasa dalam aktivitas kita sehari-hari. Bahkan hampir semua orang, siapa sih yang belum punya e-wallet gitu. Adapun beberapa kelebihannya, yang pertama praktis dan cepat. Transaksinya dilakukan dalam hitungan detik. Tidak perlu lagi repot menghitung uang kembalian atau mencari uang tunai di dompet, apalagi kalau tasnya itu berantakan dan itu ribet banget deh. Jadi mendingan kita pakai e-wallet aja. Terus yang kedua, efisien waktu dan tenaga. Kita nggak perlu lagi membawa dompet fisik yang tebal kemana-mana. Cukup sama bawah satu HP aja, semua kebutuhan pembayaran seperti belanja, makanan, transportasi, hingga tagihan bulanan selesai gitu. Jadi memudahkan kita dalam transaksi hari-hari. Yang ketiga, banyaknya cashback. Jadi salah satu daya tarik utamanya, seringnya itu banyak banget yang namanya promo, diskon, atau cashback yang membuat transaksi menjadi lebih hemat dibanding metode pembayaran tunai atau konvensional. Karena di dunia ini itu tidak ada yang sempurna, jika ada kelebihan maka ada kekurangan. Jadi di sisi lain, e-wallet ini juga bisa menjadikan kita rugi gitu. Jadi ada beberapa tantangan yang menyertainya. Yang pertama, resiko perilaku konsumtif. Karena kemudahannya, e-wallet dapat memicu perilaku konsumtif jika tidak memiliki kontrol diri. Transaksinya yang terasa ringan seringkali membuat kita tanpa sadar mengeluarkan uang banyak daripada yang sudah kita rencanakan. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. E-wallet sangat bergantung pada ketersediaan smartphone yang aktif dan koneksi internet yang stabil. Jika baterai habis, sinyal putus, atau tiba-tiba kita tidak ada kuota, akses kita terhadap saldo dan kemampuan bertransaksi kita itu akan bertahan seketika. Jadi itu tadi dua produk jasa keuangan digital yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat sekarang ya. Jadi setiap ada kemudahan pasti ada kesulitan. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya pada kali ini yaitu tabungan emas di Pegadaian dan e-wallet adalah solusi keuangan modern yang mempermudah hidup kita. Tabungan emas idealnya untuk investasi panjang dengan resiko rendah, sementara e-wallet adalah pilihan praktis untuk transaksi digital sehari-hari. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kuncinya adalah bijak dalam menggunakannya agar pengelolaan keuangan kita bisa optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.